Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep ati ampela ayam yang sangat gurih dan sangat nikmat. Ini aku padu padankan dengan nasi kuning. Nah, kalian yang mau tahu aku pakai nasi kuningnya resepnya seperti apa, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk ati ayam ampelanya direbus dengan 1 ruas jahe dan daun salam. Kalau mau lebih gurih lagi bisa tambahkan 1 sendok teh garam agar nanti rasa gurihnya menyerap ke dalam ati ampelannya. Kemudian untuk bumbunya ada sekitar 10 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 3 buah kemiri, 2 buah cabai merah besar, dan cabai rawitnya ini aku pakai sekitar 3 buah ya. Nah, ini udah direbus sekitar 10-15 menit dan gurihnya sudah masuk ke dalam ati ayam. Jadi ini sudah jangan diragukan lagi untuk gurihnya dan tidak amis sama sekali. Untuk bawang merah, bawang putih, dan kemirinya silahkan dimasukkan ke blender. Cabai merah besarnya dipotong kecil-kecil agar nanti muat ya teman-teman. Nah, kemirinya kalau mau dioseng terlebih dahulu boleh, tapi kalau aku langsung aja ya. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh ketumbar ke dalam blendernya tadi. Kemudian ditumis dengan minyak kalau mau. Kalau tidak mau, tidak usah pakai minyak sama sekali. Kita hanya menyusutkan air aja. Nah, ini aku pagi ini tidak mau ada minyak, jadi tidak perlu ditambahkan minyak. Jika sudah dirasa bumbunya menghilangkan air, baru ditambahkan air lagi dan ditunggu lagi. Nah, ini kenapa seperti ini? Agar pagi-pagi tidak terlalu banyak minyak ya teman-teman. Jadi kan kasihan ya. Pencernaan itu jangan terlalu banyak minyaknya. Kemudian tambahkan gula pasir 1,5 sendok makan, garam. Nah, ini karena aku tadi rebus ati ayamnya itu sedikit pakai garam, jadi aku pakai 1 sendok makan pada bumbu kali ini. Kemudian untuk kecap manisnya pakai 3 sendok makan. Diaduknya pelan-pelan agar nanti atinya tidak mudah hancur. Nah, ini nih nasi kuning yang aku buat di pagi hari. Gampang banget dari Kobe, harganya juga murah. Ada nasi kuning, ada nasi uduk, tapi yang ini aku pakai nasi kuning. Nah, ini resepnya sangat enak banget, nasi kuning dicampur dengan ati ayam ampela. Ati ampela ayam gitu ya. Nah, ini aku juga udah bungkusin di kardus untuk aku bawa ke saudara. Dan nanti saudara juga ikut mencicipi bagaimana enaknya perpaduan dua resep ini antara nasi kuning Kobe dan ati ayam ampela. Nah, teman-teman jangan lupa beli nasi kuning ini di toko-toko warung-warung juga ada ya. Kemudian di toko online juga ada. Nah, ini sebenarnya warnanya sangat kuning, tapi nggak tahu kenapa di kamera itu tidak terlalu kelihatan warnanya. Kemudian aku juga masukkan ati ampela ayamnya. Ini udah ada ati, udah ada ampela. Kalau teman-teman punya bawang goreng boleh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep yang sering kalian ketemui pas lagi holiday atau lagi jalan-jalan biasa. Nah, kalian pastikan kalau setiap holiday atau liburan pasti tuh ke tempat satu ini, yaitu pom bensin, dan setiap pom bensin udah pasti ada tahu petis hitam atau petis udang. Ini aku bagikan resepnya ke kalian, rahasia dari abang-abangnya. Ada 1 genggam cabai rawit, 3 siung bawang putih ukuran besar, dan petis udang nomor 1. Ini aku gak tahu beli di pasar gitu. Aku minta yang petis udang terenak dan dikasih yang ini, katanya ini udah enak. Harganya 8.000 untuk 1/4 kilo. Kemudian ada 5.000 bawang merah goreng. Aku juga beli di pasar, beli jadinya. Ini aku untuk 1/4 petis udang pakai 1 genggam cabai rawit. Kalau teman-teman mau lebih pedas silahkan ditambah, tapi jujur li ini kurang pedas sih sebenarnya. Pas aku rasain di finish di akhirnya itu kurang pedas, tapi gak masalah, cukup untuk dimakan atau dicemil sehari-hari. Cabai rawitnya silahkan diiris tipis, kemudian bawang putihnya diiris ukuran sedang, jangan terlalu tipis karena kita akan cincang. Nah, ini untuk cincangnya aku langsung pakai
pisau aja karena memang sedikit. Biasanya aku cincangnya pakai blender manual, tapi untuk kali ini tidak. Aku juga lupa kasih tahu kalian kalau pakai kecap manis ya. Kecap manisnya pakai yang terenak yang ada di rumah kalian. Siapkan wadah lain untuk kita taruh tahu yang sudah dipotong. Kalau kalian suka tahu yang garing atau tipis, silahkan dibuat tipis. Tapi kalau mau cepat masak, cepat selesai kerjaan dapur, silahkan dipertebal aja. Aku udah larutin garam di dalam air, kemudian silahkan baluri tahu dengan air garam agar rasa gurih menyerap ke dalam tahu. Nah, ini aku mau oseng terlebih dahulu dengan sedikit minyak bawang putihnya. Kita akan goreng sampai kuning, jangan sampai kecoklatan, nanti biar tidak pahit ya. Nah, ini aku pakai 2 kompor sekaligus biar cepat ya teman-teman. Yang sebelah kanan aku pakai goreng tahu, yang sebelah kiri aku pakai rebus petisnya. Nah, itu tadi aku sudah tambahkan air ke dalam gorengan bawang putih. Masukkan 1/4 atau 1/4 kilo petis udang, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh masako atau sejenisnya. Aku tambahkan juga cabai rawit irisannya. Aku lupa tidak video untuk kecap manis, tapi aku tambahin di sini 2,5 sendok makan kecap manis. Matikan kompor yang sebelah kiri atau yang petisnya, kemudian silakan masukkan bawang merah goreng, kemudian diaduk-aduk agar rasanya lebih gurih dan menyatu. Nah, ini tahunya sudah siap, petis udangnya juga sudah siap, tinggal dihiasi di bagian tengahnya dan langsung cantik deh. Tidak perlu lagi ke pom bensin untuk beli tahu petis udang, karena buatan kita sendiri itu jauh lebih enak, tidak pakai tepung untuk mengentalkannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini Masak Bareng Entima bakal bagikan resep kurisi siram tomat. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Nanti pada saat subscriberku sudah 1000, aku akan adakan giveaway. Semoga kamu beruntung. Nah, yang pertama silahkan masukkan 2 sendok makan garam, setengah sendok teh atau sampai 1 sendok teh lada bubuk, dan ketumbar. Jadi porsi ketumbar dan lada itu sama ya. Jadi kalau 1 sendok teh pakai 1 sendok teh, kalau setengah sendok teh pakai 1,5 sendok teh juga. Nah, untuk jeruk nipisnya aku pakai 1 buah dan dipakai setengah terlebih dahulu untuk nantinya direndam ke dalam ikan kurisi agar tidak amis. Silahkan jeruk nipisnya diperas. Kemudian bahan yang sudah dimasukkan silahkan diaduk merata. Setelah diaduk merata, masukkan secukupnya air. Dan aku sarankan untuk biji jeruk nipisnya dibuang atau diambil aja agar nanti tidak pahit. Nah, ini ikan kurisinya sudah aku bersihkan dan sudah dibuang insangnya, kemudian disayat bagian badannya. Lalu tinggal dicelupkan ke dalam rendaman garam. Bawang merahnya aku pakai 5 siung ukuran besar, berarti kalau teman-teman bawang merahnya kecil silahkan pakai 10. Bawang merahnya diiris tipis. Jika sudah selesai, silahkan pakai 6 siung bawang putih, diiris tipis juga. Tidak perlu dicincang karena nanti kalau dicincang teksturnya lebih sedikit dan lebih halus. Jadi mending diiris tipis aja. Kemudian setengah jeruk nipisnya lagi dipotong jadi 5 bagian. 3 bagian yang akan diperas ke dalam sambal tomatnya dan 2 bagian untuk mempercantik tampilan. Kemudian ada 2 batang daun pre, bawang pre.
Silahkan dipotong sekitar 1 cm, bagian putih dan bagian hijaunya sama aja. Kemudian pakai 5 buah tomat dipotong 4-5 bagian. Kemudian silahkan semua bahan diwadah ke dalam piring. Nah, ini udah ada ikan kurisi, kemudian ada tomatnya dan perbawang-bawangan. Aku mau panaskan sedikit minyak terlebih dahulu dan mau menggoreng ikan kurisi yang sudah didiamkan atau dimarinasi selama 20 menit. Ini wajanku itu besar, jadi bisa dimasukkan 4 ekor ikan kurisi. Silahkan ditunggu beberapa menit sampai golden brown atau kuning kecoklatan. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dipindahkan ke piring saji. Nah, ini kloter kedua proses menggoreng ikan. Jangan lupa dibalik ya teman-teman agar tidak gosong. Kemudian ini ikan kurisi kloter ketiga. Ini kuning kecoklatannya sangat bagus ya yang ketiga. Jadi pas crunchy-nya dapet dan nanti ada siraman saus tomatnya yang menggugah selera dan gurih banget dari bawangnya. Masukkan ikan ke dalam piring saji. Kemudian minyak yang di wajan silahkan ditumpahkan semua, pakai sedikit atau tidak usah pakai minyak sama sekali karena nanti ada basah dari air tomat ya. Silahkan dioseng bawang merah dan bawang putihnya sampai sedikit layu dan berwarna kuning kecoklatan sedikit. Tambahkan air sekitar 3 sendok makan. Masukkan semua tomat dan diaduk-aduk, kalau bisa sambil ditekan agar nanti air yang ada di dalam tomat cepat keluar. Masukkan 3 sendok makan saus tiram dan diaduk kembali. Gunakan api sedang menuju besar agar lebih cepat layu untuk tomatnya. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir dan 3 perasan jeruk nipis yang sudah dipotong tadi. Kemudian diaduk-aduk dan sambil ditekan agar airnya lebih cepat keluar. Kalau sudah dirasa cukup, masukkan daun bawang prenya. Nah, siraman sambal saus tomatnya ini tidak terlalu pedas karena tidak pakai cabai. Kalau teman-teman suka pedas, silahkan tambahkan irisan cabai rawit. Nah, ini terlihat dari dekat sangat enak tentunya. Tidak perlu ditambahkan garam karena sudah gurih dari saus tiram. Kemudian seasoning ke dalam piring saji di atas ikan kurisi gorengnya. Nah, ini nikmat banget, teman-teman bisa lihat sendiri, warnanya juga sangat cantik dan segar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share agar nanti kalian beruntung dapat giveaway. Terima kasih.